Pemirsa, perjalanan dari kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo nampaknya belum kunjung usai atau bahkan memasuki babak baru karena Bonatua Silalahi, peneliti sekaligus pengamat kebijakan publik, mengklaim memiliki salinan tanpa sensor dari ijazah milik Jokowi. Lalu bagaimana respon dari pihak Jokowi maupun juga dari Roy Suryo, dan apakah temuan ini akan mempengaruhi juga proses penyidikan dari kasus tersebut? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan formasi narasumber yang lengkap. Sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam, ada Bang Jahmada Girsang, pengacara dari Roy Suryo, Rismond, dan juga Dr. Tifa. Selamat malam Bang Jahmada. Malam Mbak Ken. Sehat ya Bang? Sehat. Terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Dan tentunya nih aktor utamanya yang sedang kemudian dicari di mana-mana, Bang Bonatua Silalahi. Ini pemohon ijazah Jokowi ke KPU. Bang Bonatua, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya, sehat. Dan bergabung tentunya bersama kita ada Ketua Umum dari Jokman, Bang Andi Aswan. Bang Andi, apa kabar? Semangat. Semangat, sehat ya? Sehat, Ken. Bang Jahmada, ini Bang Bonatua sudah menunjukkan salinannya. Sama tidak yang dimiliki oleh Roy Suryo? Oke, jadi hari ini kebetulan rekan Bonatua Silalahi ini kita tarik sebagai ahli untuk RRT ya. Ada kebetulan beberapa hari atau kemarin lah kalau nggak salah 2 hari lalu, nanti dipastikan sama beliau. Beliau mendapatkan satu, katakanlah ya, 2 lembar lah, 2014 sama 2019. Lembar itu yang sangat memang berarti bagi RRT. Oke. Ya kenapa? Karena pertanyaannya tadi barangkali. RRT ini Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Roy, Rismond, dan Tifa. Harus akrab ya istilahnya. Roy, Rismond, dan Tifa disingkat RRT. Nah, apa yang didapatkan oleh rekan Bonatua Silalahi ini sesuai dengan permohonan dia yang dikabulkan oleh KIP beberapa waktu yang lalu kan. Akhirnya kemarin dia bawalah benda itu, lembaran 2 ijazah, salinan ijazah itu. Dan bagi kami, RRT saya selaku kuasa hukumnya itu berarti banget. Satu, apa artinya? Karena itu sama atau identik dengan yang pernah di-upload oleh Dian Sandi beberapa 1 April 2024 kalau nggak salah ya. Yang juga diteliti oleh Roy Suryo. Dan memang itulah yang diteliti selama ini oleh Roy, Rismond, dan Tifa. Artinya kalau dalam hukum itu memang menggenapi kan, menggenapi penelitian itu artinya menstempel, melegalisir. Kan di situ ada legalisirnya juga ya. Legalisir lah penelitian itu artinya berdasarkan sampel yang ada itu gitu loh. Coba kalau beda, berarti penelitian mereka kan jadi beda gitu loh. Jadi hasilnya oleh sebab itu kita sepakati memang sebelumnya kita udah incer bahwa Bonatua Silalahi ini akan menjadi ahli kita salah satunya. Karena dia banyak berkecimpung dalam Komisi Informasi Publik ya, yang sudah sinkron. Berkali-kali saya katakan, KIP dengan Polda itu sinkron, paralel. Ternyata benar beberapa hari ini paralel, deal. Mantap. Paralel deal sudah ada yang diincer Bang Andi, salinan dokumen tanpa sensornya udah ada yang punya. Jadi begini Ken, kalau kita melihat ya, kalau meruntut ke belakang, awalnya itu mereka mengatakan Pak Jokowi tidak mempunyai ijazah. Awalnya itu ya. Jadi kemudian artinya mereka melakukan yang namanya penelitian itu tidak berdasarkan kaidah metodologi yang tepat. Tidak ada namanya studi pembandingnya. Dan juga tidak, ya katakanlah menuduh dulu, ya langsung masuk ke rangkumannya, ya bahwa ijazahnya palsu tanpa melakukan penelitian secara yang sah itu, yaitu ada metodologinya, kemudian ada hipotesanya, kemudian juga ada studi pembandingnya sama studi primernya, barang primernya gitu loh. Berdasarkan itu saja dengan keyakinan dan halusinasi mereka, maka mereka menuduh bahwa ijazahnya itu palsu. Saya berterima kasih kepada Bung Bona. Artinya apa? Di sini memberikan suatu pencerahan juga. Ternyata ijazah yang ada di KPU itu adalah identik sama ya dengan ijazah Pak Jokowi yang ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Kita berdasarkan dari punya Dian Sandi itu. Ya kan? Yang selama ini kan dikatakan, kemarin-kemarin juga dikatakan yang baru-baru ini kan, ijazahnya palsu, mestinya ijazah seperti ijazahnya Pak Bambang. Ya kan? Meterannya merah, ya meterannya 100 nih merah gitu loh. Yang dikatakan oleh Komjen Nugriason meterannya 500, itu aja sudah salah. Ya kan?
Kemudian disebutkan juga, ada katakan ada hologramnya. Wah, luar biasa sekali ada hologramnya nih. Tahun 85. Karena di 2009 baru ada namanya hologram di ijazahnya UGM. Ini udah salah total untuk itu. Ya Cak Adut, tapi terima kasih Bung Bona itu meneliti ya dari awal. Nah, itulah researcher. Ya, dia cari dulu, dia tidak langsung masuk ke penuduhan. Seharusnya seperti itu. Harus seperti itu gitu loh ya. Jadi ini juga membuka mata publik bahwasannya memang kan ini ada KIP. Ya, ada undang-undang harus dipenuhi. Artinya KPU maupun institusi negara nanti yang berhubungan ya dengan yang namanya pemilu nanti itu mempersiapkan dirinya betul-betul terhadap yang namanya administrasi yang betulnya itu. Oke Bang Andi, itu tadi bicara soal kalau penelitian harusnya ada step by step yang benar yang harus dilakukan. Bang Bona sudah melewati tahap-tahap yang cukup panjang loh dari November untuk dapat ijazahnya Bang Bona ya. Ini identik dengan yang dimiliki oleh Pak Jokowi kayaknya dibawa juga Bang?